Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fitriani dengan NIM 88832300005. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Zubaida MPD dan Bapak Nova Latuf Yakutul Irsyad SPD MOR. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi dalam olahraga pencaksilat, khususnya pada analisis performa atlet menggunakan dua teknologi modern, yaitu Power Cube dan juga Motion Capture System. Jadi kedua teknologi ini tuh bisa membantu pelatih dan juga atlet dalam mengevaluasi performa secara lebih objektif, akurat, dan juga ilmiah. Di mana Power Cube itu lebih berfokus pada kekuatan serangan, sedangkan Motion Capture System itu berfokus pada kualitas gerakan atau teknik dan juga biomekanika tubuh atlet. Jadi melalui dua teknologi ini tuh proses latihan bukan hanya didasarkan melalui pengamatan visual tapi juga didukung oleh data yang lebih detail dan lebih terukur. Jadi untuk infografis pertama yaitu yang berjudul Revolusi Teknologi Pencaksilat, Analisis Performa Power Cube dan juga Motion Capture System. Yang pertama ada teknologi Power Cube. Jadi teknologi Power Cube itu merupakan alat analisis performa yang dirancang untuk mengukur kekuatan pukulan atau power pukulan dan juga tendangan. Di Power Cube sendiri itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada impact layer tactile sensor, yaitu untuk mendeteksi benturan pada saat atlet melakukan serangan. Lalu ada ultra fast transducer. Jadi sensor yang terdapat pada Power Cube itu bisa secara cepat membaca hasil. Jadi sensor itu berkecepatan tinggi. Lalu ada controlled compression technology. Jadi komponennya itu digunakan agar tekanan benturan itu lebih stabil dan juga hasilnya itu konsisten. Lalu di sini ada parameter performa utama pada teknologi Power Cube. Yang pertama itu ada impact power untuk mengukur seberapa besar kekuatan power pada saat atlet menyerang. Lalu ada kinetic energi yaitu untuk mengukur energi gerakan yang dihasilkan tubuh ketika atlet melakukan serangan. Lalu ada speed untuk mengukur kecepatan atlet pada saat menyerang. Lalu ada reaction time. Jadi untuk mengukur waktu seberapa cepat atlet merespon instruksi atau situasi pada saat menyerang. Lalu ada daya tenaga dan juga konsistensi. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk melihat daya tenaga dan juga kestabilan performa dari atlet dan juga konsistensi atlet. Apakah atlet tetap stabil atau malah mengalami penurunan. Alat Power Cube ini bisa memberikan manfaat bagi pelatih, yaitu sebagai evaluasi objektif dan juga terarah. Jadi data yang dihasilkan pada alat tersebut itu bisa membantu pelatih untuk menentukan bagaimana prioritas latihan, bagaimana membuat program individual, dan juga bisa memonitoring perkembangan performa atlet secara ilmiah. Di teknologi Power Cube itu terdapat kelebihan, yaitu lebih praktis untuk sesi latihan rutin. Namun, terdapat tantangannya juga, yaitu dipengaruhi oleh sudut benturan. Baik, untuk teknologi selanjutnya yaitu Motion Capture System. Jadi, Motion Capture System itu merupakan teknologi analisis gerak berbasis kamera 3D, di mana sistem ini tuh menggunakan beberapa kamera deep capture untuk merekam seluruh gerakan tubuh secara real time. Jadi terdapat beberapa kamera yang digunakan untuk mendeteksi titik-titik sendi tubuh seperti kepala, siku, bahu, pinggul, lutut, dan juga pergelangan kaki. Di mana hasil data yang dihasilkan itu akan diubah menjadi visualisasi digital berbentuk kerangka tubuh seperti di gambar atau skeleton tracking pada komputer. Pada motion capture system itu terdapat beberapa parameter performa utama. Yang pertama ada displacement untuk mengukur perpindahan posisi tubuh, lalu ada velocity untuk mengukur kecepatan, ada joint angle untuk menganalisis sudut gerakan sendi, ada range of motion untuk mengukur jangkauan gerak tubuh, untuk mengetahui fleksibilitas dan juga efektivitas teknik. Lalu ada stabilitas dan koordinasi.
yaitu untuk mengukur keseimbangan dan juga koordinasi gerakan agar teknik itu lebih efisien dan juga lebih stabil. Lalu di sini ada perbandingan fitur utama dari kedua teknologi tersebut. Yang pertama, fokus utama dari power cube yaitu untuk kekuatan benturan atau power, sedangkan motion capture system untuk kualitas gerakan atau biomekanika. Lalu kemudahan penggunaan, power cube itu praktis dan mudah atau bersifat mobile, sedangkan motion capture system itu lebih rumit dan juga membutuhkan ruangan yang khusus. Untuk hasil data, power cube itu real time dashboard untuk menganalisis power dan juga speed, sedangkan motion capture system itu real time 3D visualization untuk mengukur angles dan juga range of motion. Lalu untuk akurasi, power cube itu akurasinya tinggi yaitu technical error rendah, sedangkan motion capture system itu gold standard atau terbilang sangat akurat. Jadi, power cube dan juga motion capture system itu mempunyai fungsi yang berbeda, namun keduanya itu saling melengkapi dalam olahraga pencaksilat, di mana power cube itu lebih unggul dalam mengukur kekuatan dan juga kecepatan pukulan dan juga tendangan, sedangkan motion capture system itu lebih unggul dalam menganalisis kualitas teknik dan juga biomekanika. Jadi dengan kita memanfaatkan kedua teknologi ini, proses latihan pencaksilat itu dapat menjadi lebih modern, objektif, dan juga efektif gitu untuk meningkatkan prestasi atlet. Oke. Baik, untuk infografis kedua di sini saya akan membahas terkait kekurangan dan juga solusi pada kedua teknologi tersebut, yaitu power cube dan juga motion capture system. Jadi untuk judul infografisnya yaitu evolusi teknologi performa atlet untuk mengatasi batasan teknologi power cube dan juga motion capture system. Untuk penjelasan pertama pada teknologi power cube, yaitu untuk menganalisis terkait power pukulan maupun tendangan. Di sini terdapat 4 tantangan pada teknologi power cube. Yang pertama, penurunan daya hingga 41,4%. Jadi apabila pukulan tidak tepat sasaran atau tidak tegak lurus, itu tuh dapat menurunkan hasil pengukuran antara 15,9% sampai 41,4%. Yang kedua, keterbatasan simulasi realistis. Jadi power cube itu tuh lebih stabil hanya pada pukulan lurus dan juga tendangan lurus. Jadi teknologi ini tuh kurang optimal gitu untuk kondisi pertandingan atlet secara dinamis. Yang ketiga, masalah titik kontak atau off center. Jadi kesalahan kecil pada saat melakukan serangan itu tuh bisa menurunkan angka kekuatan power gitu. Jadi pada saat melakukan serangan itu benar-benar harus tepat sasaran di tengah. Lalu ada kebutuhan konsistensi tekniknya tinggi, disarankan menggunakan rekaman video high sampling rata untuk memastikan setiap pukulan tegak lurus dan di tengah. Jadi kurangnya kayak kamera gitu untuk melihat apakah tendangan itu udah tepat sasaran atau malah meleset gitu. Lalu di sini juga ada solusi inovatif untuk teknologi power cube. Yang pertama ada sensor multipoint impact. Jadi bisa melakukan pengembangan sensor di seluruh permukaan target, dimana gunanya itu untuk mendeteksi distribusi gaya dari berbagai sudut. Lalu bisa ada integrasi AI dan machine learning. Jadi kita juga bisa menggunakan AI untuk mengenali berbagai jenis serangan, hook, uppercut, dimana untuk secara otomatis. Lalu ada smart moving target, bisa juga melakukan pengembangan target yang bergerak secara otomatis menyerupai lawan untuk melatih timing, akurasi, dan juga kecepatan reaksi atlet. Lalu yang terakhir ada analisis biomekanika terpadu. Kita juga bisa menggunakan software berbasis video untuk menganalisis rotasi pinggul, posisi kaki, dan juga koordinasi tubuh untuk meningkatkan efisiensi gerakan.
Baik, selanjutnya untuk penjelasan motion capture system, yaitu fokus pada analisis gerak. Di sini juga terdapat 4 kendala pada aplikasi motion capture system, yaitu yang pertama ada marker fisik versus gerakan alami. Jadi penggunaan marker yang ditempel pada tubuh atlet itu tuh bisa mempengaruhi atau mengganggu kenyamanan pada saat atlet melakukan gerakan. Jadi gerakannya itu nggak alami karena terhalang marker tersebut. Lalu yang kedua ada deviasi sudut hingga 50%. Jadi pada gerakan kompleks seperti fleksi siku, itu sistem itu bisa menunjukkan penyimpangan sudut sendi maksimum yang sangat tinggi. Jadi itu tuh bisa menyebabkan hasilnya itu yang tidak presisi. Yang ketiga, ketergantungan kondisi laboratorium. Jadi motion capture system itu lebih stabil pada saat berada di dalam ruangan. Tapi ketika berada di luar ruangan itu hasilnya jadi tidak akurat diakibatkan masalah pencahayaan dan juga oklusi. Lalu yang terakhir, biaya tinggi dan operasional rumit. Jadi motion capture system itu tuh membutuhkan kamera yang sangat kompleks supaya hasil data yang dilakukan itu lebih akurat dan juga tidak salah. Namun di sini juga ada solusi dan juga inovasi dari aplikasi motion capture system ini. Yang pertama, sistem markerless berbasis AI. Jadi kita ini bisa mengembangkan sistem pendeteksi titik sendi secara otomatis menggunakan kamera smartphone, webcam HD atau deep camera melalui AI pada estimation. Yang kedua, sensor IMU dan high frame rate. Jadi kita juga bisa menambahkan sensor IMU dan kamera berkecepatan tinggi untuk menangkap gerakan atlet yang sesuai, yang sangat cepat dengan lebih stabil. Yang ketiga, adaptive lighting correction. Jadi kita juga bisa menggunakan software yang mampu menyesuaikan pencahayaan pada saat melakukan analisis di luar ruangan. Jadi pada saat di luar ruangan hasilnya juga lebih akurat dengan menambahkan adaptive lighting correction. Yang terakhir ada automatic body calibration. Jadi kita juga bisa menambahkan fitur kalibrasi tubuh otomatis dan prediksi AI untuk mengatasi masalah ketika bagian tubuh atlet itu terhalang. Jadi, Power Cube dan juga Motion Capture System itu merupakan teknologi modern yang bisa membantu meningkatkan performa atlet pencaksilat melalui analisis yang lebih objektif dan juga ilmiah. Dengan perkembangan AI dan sensor pintar, kedua teknologi ini itu bisa semakin akurat, efektif, dan juga mampu mendukung latihan atlet secara lebih modern dan lebih maksimal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.